Nah, selanjutnya kita akan melihat eh, bagaimana kebijakan-kebijakan dapat mempengaruhi keseimbangan pasar ya. Kalau sebelumnya kita sudah melihat equilibrium pada kondisi normal, sekarang bagaimana kalau misalnya ada kebijakan yang diterapkan sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar. Contoh gampangnya pajak ya, kemudian ada lagi subsidi. Nah, misalnya pajak yang dikenakan kepada harga ya, pajak yang dikenakan kepada produsen itu akan berpengaruh terhadap harga, price-nya. Sehingga mau tidak mau yang terjadi gejolak itu di kurva penawaran, sehingga membuat kurva penawaran ini bergeser karena dia yang dipengaruhi adalah produsen ya. Nah, misalkan PS ini adalah harga sebelum pajak dan T adalah pajak yang dikenakan pada unit produk, maka harga setelah pajak adalah PS Aksen. Ya, PS Aksen terbentuklah harga supply baru. Nah, apa yang akan terjadi kepada si kurva penawaran dan kurva permintaan yang menunjukkan equilibrium ini? Ya, ini pada saat kondisi normal setelah diberlakukan pajak, yang terjadi adalah eh, muncul harga baru karena ini kenaikan harga ya karena ada pajak sehingga T ini adalah pajak ya bertambah sebesar T gitu ya sehingga di sini muncul ya titik P yang baru PS action yang baru ya ini key actionnya yang baru jadi equilibriumnya berpindah naik ke kiri atas ya. Ini yang terjadi. Jadi Anda bisa cari lagi titik pada titik ini berapa PE action dan QE action. Berapa harga pasar setelah terjadinya pajak. Nah, ini yang terjadi bila subsidi ya. Eh, Subsidi ini beda dengan pajak. Pajak otomatis kita kan akan menaikkan harga kan supaya untuk menjaga perekonomian si industri tersebut. Dan kalau misalnya subsidi diberlakukan berarti ada pengurangan cost terbantu ya harga biaya kita adanya subsidi sebut saja oleh pemerintah subsidinya. Sehingga ini kalau tadi T itu bertambah, subsidi itu malah nilai minus, mengurangi harga. Nah, ini harga equilibrium ya. Dan ini pada quantity equilibrium. Apa yang terjadi dengan uh, kurva supply kita? Ya, ini dia. PS aksen, PS ya, dia menurun ya. PE-nya, ini dari PE ini sebesar S ya. Sehingga PE aksen dan QE aksen yang baru, equilibrium baru bergeser ke kanan bawah. Nah, Anda bisa cari di sini berapa setelah dia ini. Tentunya nanti yang equilibrium itu yang garis uh, potongnya itu ya, persamaan PS aksen itu ya dengan PD ya. Nah, demand dia tidak terpengaruh karena ini di bagian si konsumen ya. Sementara pajak dan supply itu pajak dan subsidi itu mempengaruhi kurvanya produsen, itu kurvanya supply. Sementara demand ini ranahnya atau domainnya si konsumen. Nah, begitu dia ini pengaruh kebijakan terhadap equilibrium.